Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai sahabat muda, senang dapat menjumpai kalian kembali dalam acara Youth for Christ bersama saya Pendeta Mandalaika Dandel dari GKI Serpong. Renungan kita hari ini Senin 19 Februari 2024 ditulis oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur Bandung dengan judul Keterbatasan Seorang Teman yang dilandaskan pada kitab Ayub pasal 4 ayat 1 sampai 21. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Ayub pasal 4 ayat yang kedua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu untuk memohon hikmat dari Tuhan sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang menjadi perenungan kami itu juga boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami untuk kami menjadi semakin bijaksana dan semakin menjalani kehidupan yang dikehendaki oleh-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, kami siap untuk menerimanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Ayub pasal 4 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah yang dapat tetap menutup mulut? Ada sebuah pepatah yang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan keadaan yang buruk akibat berbagai hal yang dialami dalam keseharian kita. Misalnya, bukan hanya tertekan berat karena pekerjaan yang hektik, bos marah-marah, bensin habis lagi. Di tengah segala hal yang menyebalkan itu, seorang teman datang dan menegaskan bahwa semua itu akibat dari kinerja yang buruk dan keteledoran atau kelalaian yang seharusnya bisa dicegah. Memang sih perkataan teman kita itu tidak sepenuhnya salah, tetapi tetap saja pernyataannya itu tidak enak didengar di telinga. Bagaimanapun, seorang teman tetap memiliki sudut pandang lain, bahkan berbeda. Tidak jarang sudut pandang teman sendiri itu pun juga terbatas. Elifas, salah seorang sahabat Ayub, mencoba menghibur Ayub. Namun demikian, alih-alih memberikan penghiburan kepadanya, Elifas justru tergoda menyatakan kesalahan Ayub. Elifas sendiri tahu bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan yang benar di hadapan Tuhan. Namun demikian, adanya konsep hukum retributif membuat Elifas berpikir bahwa tidak mungkin seorang yang benar dapat menerima penderitaan yang sedemikian hebatnya. Singkatnya, Elifas berpikir bahwa Ayub pasti melakukan suatu kesalahan yang mungkin ia tidak ketahui. Elifas dalam sudut pandangnya melihat secara terbatas apa yang dialami oleh Ayub. Nah sahabat Youth, sebagai seorang teman tentu perspektif kamu terbatas. Kepekaan terhadap keterbatasan sudut pandang ini sangat menolong seseorang dalam menghadirkan diri di tengah situasi. Terkadang keterbatasan yang tidak disadari hanya akan melukai. Maka dari itu belajar peka adalah langkah awal untuk terjalinnya relasi yang lebih baik. Nah sahabat Youth, mari kita berdoa untuk menutup renungan kita hari ini. Ya Tuhan, jadikanlah kami seorang teman yang peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Kami percaya hikmat Tuhan sendirilah yang akan menolong kami karena kami adalah manusia yang terbatas. Biarlah melalui kehadiran kami boleh menjadi berkat dan kami juga boleh menolong orang-orang di sekitar kami yang sedang dalam kesulitan.
Dan kiranya kehadiran kami sungguh menjadi berkat buat mereka. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan, karena kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Nah sahabat muda, demikianlah renungan kita untuk hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan bagikan ini kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.